Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang Dining Philosopher's Problem yang dikemukakan oleh Edgar Dijkstra dan juga dipopulerkan oleh Tony Hoare. Sebelum kami mempresentasikan tentang materi ini, kami beranggotakan 6 orang dengan masing-masing anggota yang bernama. Oke, yang pertama ada Safa Ardina Rahman Panjaitan dengan NIM 434251087. Yang kedua ada Muhammad Al-Hilal Hamdi dengan NIM 434251088. Yang ketiga ada Brilian Purnama Sidi dengan NIM 434251112. Yang keempat ada Chelsea Tia Aksani Amanda dengan NIM 434251113. Yang kelima ada Surya Ivanto dengan NIM 434251137. Dan yang terakhir ada Felisa Dwi Agustin dengan NIM 434251138. Oke, sebelum kita menjelaskan materi ini lebih lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu latar belakang dari materi ini, yaitu Dining Philosopher's Problem. Dining Philosopher's Problem adalah eksperimen pikiran legendaris dalam ilmu komputer yang dirumuskan oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1965, lalu dipopulerkan oleh Tony Hoare lewat analogi 5 filsuf di meja bundar yang membutuhkan 2 garpu pembatas secara bersamaan untuk bisa makan spaghetti. Masalah ini tuh menggambarkan tantangan kritis dalam sinkronisasi sistem operasi, di mana jika semua filsuf mengambil garpu kiri mereka secara serentak, sistem akan mengalami kemacetan total atau yang kita biasanya sebut deadlock, karena tidak ada yang bisa mendapatkan garpu kanan mereka. Dalam implementasi dunia nyata, analogi ini tuh mau merepresentasikan bagaimana thread atau proses pada sebuah komputer itu saling berebut dalam mengakses sumber daya yang tentunya jumlahnya itu sangat terbatas, sehingga para penemu ini mengajarkan para pengembang pentingnya merancang algoritma alokasi yang aman agar sistem tidak mengalami crash, live lock, ataupun kelaparan data yang kita sebut starvation. Selanjutnya tentang deskripsi masalah dan juga tantangannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Chelsea Aksani Amanda dengan NIM akhir 113. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi masalah dan tantangan pada Dining Philosopher's Problem. Nah, Dining Philosopher's Problem ini sendiri merupakan masalah sinkronisasi klasik yang menggambarkan 5 filsuf yang duduk mengelilingi sebuah meja dengan 5 garpu yang ditempatkan di antara mereka. Setiap filsuf bergantian antara berpikir atau thinking dan makan atau eating. Nah, untuk dapat makan, setiap filsuf harus memperoleh 2 garpu sekaligus, yaitu garpu yang berada di sebelah kiri dan kanannya. Nah, karena jumlah garpunya itu terbatas dan digunakan secara bersamaan oleh filsuf yang berdekatan, akan dapat terjadi persaingan dalam penggunaan sumber daya. Nah, dari kondisi tersebut muncul 2 tantangan utama, yaitu tantangan yang pertama adalah deadlock, yaitu adalah keadaan ketika seluruh filsuf yang saling menunggu garpu yang sedang digunakan oleh filsuf lain sehingga tidak ada filsuf yang dapat melanjutkan proses makan. Nah, untuk tantangan yang kedua adalah starvation, yaitu keadaan ketika seorang filsuf terus-menerus tidak mendapatkan kesempatan memperoleh kedua garpu yang dibutuhkan karena filsuf lain terlebih dahulu menggunakan sumber daya tersebut. Nah, oleh karena itu diperlukan mekanisme sinkronisasi yang tepat untuk mengatur penggunaan sumber daya agar dapat digunakan secara aman, efisien, dan juga adil. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Brilian Purnama Sidi dengan NIM 434251112. Di sini saya akan menjelaskan tentang usulan, solusi, dan analisis dari 2 masalah tadi. Ya, yang pertama ada solusi asimetrik. Solusi ini memecah simetri lingkaran dengan cara membedakan aturan pengambilan garpu berdasarkan nomor posisi filsuf, ganjil atau genap. Filsuf dengan nomor ganjil mengambil sumpit kiri terlebih dahulu, baru sumpit kanan. Sedangkan filsuf pada nomor genap mengambil sumpit kanan terlebih dahulu, baru sumpit kiri. Apabila semua filsuf lapar secara bersamaan,
Cara pengambilan dengan solusi asimetrik, filsuf mengambil sumpit kiri secara bersamaan. Nah, untuk masalah deadlock tadi, dapat mengatasi deadlock dikarenakan jika semua filsuf mencoba makanan secara bersamaan, salah satu pasti kalah dan tidak bisa mengambil garpu pertamanya, sehingga garpu di sisi lain akan tetap bebas untuk digunakan filsuf berikutnya. Untuk yang kedua yaitu untuk starvation, solusi ini masih rentan terhadap starvation jika tidak dikombinasikan dengan sistem antrean atau fire scheduling. Dua filsuf tetangga yang cepat bisa bersekongkol secara tidak sengaja untuk makan bergantian, membuat filsuf di antara mereka tetap kelaparan. Untuk contoh diagramnya bisa dilihat di tabel kanan sebelah atas, seperti itu. Lalu di kanan bagian bawah ada diagram Sukotnya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Prilly atas penjelasannya. Saya Felisa Agustin dengan NIM akhir 138 yang akan melanjutkan penjelasan mengenai usulan solusi dan juga analisis yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Prilly. Nah, di sini saya akan lanjut ke solusi yang kedua, yaitu solusi resource hierarchy atau yang bisa disebut sebagai hierarki sumber daya. Jadi solusi ini tuh diperkenalkan oleh H. Kirkistra dengan aturannya, yaitu memberikan urutan atau nomor indeks digital pada setiap sumber dayanya. Nah, sumber daya di sini yang maksudnya adalah garpu. Jadi garpunya itu memiliki nilai indeks dari 0 hingga 4. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di ilustrasi gambar yang ada di sini. Nah, untuk cara kerjanya, jadi setiap filsuf itu wajib mengambil garpu yang memiliki nomor indeks lebih rendah terlebih dahulu, baru kemudian mengambil garpu dengan nomor indeks yang lebih tinggi begitu. Contohnya mungkin bisa tolong di zoom in pada gambar ilustrasinya. Contohnya di ilustrasi ini, katakanlah di sini urutannya ada mulai dari tengah bawah itu adalah filsuf 1, lalu garpu 1, filsuf 2, garpu 2, filsuf 3, garpu 3, filsuf 4, garpu 4, dan juga filsuf 0, garpu 0. Nah, misal aja di sini untuk filsuf 4 itu kan sampingnya itu ada garpu 3 dan juga garpu 4. Nah, di kondisi yang seperti ini, dia harus mengambil garpu 3 terlebih dahulu. Gitu. Nah, selanjutnya dia bisa mengambil garpu dengan indeks yang lebih tinggi ketika dia udah selesai mengambil garpu yang indeks yang lebih rendah gitu. Nah, untuk alur yang lebih detailnya bisa dilihat di gambar diagram dan juga alur pseudocode-nya. Mungkin bisa di zoom out. Nah, setelah kita analisis, solusi ini bisa mengatasi deadlock karena kondisi circular weight-nya itu mustahil terjadi. Nah, filsuf terakhir atau filsuf tertingginya itu tidak akan bisa mengambil garpu terakhirnya karena garpu bernomor rendah yang dia butuhkan, alias garpu 0 itu pasti sudah diincar atau dipegang oleh filsuf yang pertama. Nah, tapi sayangnya untuk solusi yang nomor 2 ini tidak bisa mengatasi starvation karena solusi ini tidak menjamin keadilan atau fairness. Nah, karena filsuf yang mengincar garpu dengan nomor-nomor rendah itu berisiko mengalami kelaparan jika algoritma penjadwalan CPU-nya itu memprioritaskan proses lain gitu. Next, ke solusi yang ketiga, yaitu solusi Shandy-Mirza. Jadi solusi ini itu berbasis token atau graf. Nah, nama dari solusi ini juga diambil dari perancangnya sendiri dan dibuat pada tahun 1984 dengan pendekatan berbasis token. Jadi aturannya di sini jika dua proses bersaing memperebutkan satu sumber daya, token itu akan diberikan kepada proses dengan ID yang lebih rendah. Nah, untuk status tokennya sendiri ini
ada dua, yaitu clean dan juga dirty. Di mana clean ini ada dua kondisi, yaitu baru dibersihkan atau belum dipakai. Dan yang dirty itu berarti sudah dipakai untuk makan, gitu. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, di awal garpu itu diberikan kepada filsuf dengan ID yang lebih rendah dengan kondisi dirty. Lalu filsuf yang ingin makan itu dia harus minta garpunya ke filsuf lain. Dengan catatan dia saat itu tidak memegang garpu. Nah, untuk filsuf lain yang menerima permintaan, ini ada dua kondisi, yaitu ketika garpu yang dipegangnya itu dirty atau clean. Nah, jika garpu yang dipegangnya itu dirty, filsuf yang menerima permintaan itu harus membersihkannya terlebih dahulu sehingga garpunya menjadi clean, baru dia bisa memberikannya kepada filsuf yang meminta tadi. Nah, jika untuk kondisi kedua, yaitu garpunya clean, itu filsuf yang menerima permintaan itu tetap menyimpan garpu tersebut sampai dia selesai makan. Setelah selesai makan, dia mau tidak mau harus membersihkan garpu tersebut sampai menjadi clean dulu, baru dia kasihkan ke filsuf yang meminta garpu tadi, gitu. Nah, dari hasil analisis untuk solusi yang ketiga ini, ternyata solusi yang ketiga ini tuh bisa mengatasi kedua permasalahan kita, berbeda dari solusi-solusi yang sebelumnya. Jadi untuk yang deadlock ini bisa diatasi karena di sini menggunakan prinsip penolakan permintaan dan mengirim token kotor. Karena token ini tuh terus mengalir dan sistem itu akan asinkron, sehingga siklus tunggu melingkar atau yang bisa kita sebut sebagai circular rate itu bisa kita atasi. Oleh karena itu deadlocknya juga bisa kita hindari, gitu. Nah, untuk starvationnya juga bisa kita atasi karena garpu yang sudah dipakai makan itu kan langsung berubah menjadi dirty ya. Nah, filsuf tersebut wajib menyerahkan kepada filsuf lain yang meminta garpu tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa sebuah proses itu tidak bisa mendominasi atau filsuf lain tidak bisa makan dua kali secara berturut-turut jika ada filsuf lain yang kelaparan, begitu. Nah, untuk lebih detailnya bisa teman-teman lihat di bagian diagramnya dan di alur shadowcode-nya di slide selanjutnya. Oke, nah untuk materi selanjutnya yaitu simulasi perilaku filsuf yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Hamdi. Dengan link 434-250-88. Pertama ada algoritma, saya ulangi, ada algoritma asimetrik. Di sini tiap filsuf diprioritaskan untuk filsuf bandil mengambil garpu yang ada di kiri, dan filsuf yang benar teruskan mengambil garpu yang ada. Di sini filsuf sedang dalam kondisi lapar sehingga dia akan mengambil garpu yang gampang karena dia berada di kanan dari filsuf ini. Dan ketiga akan mengambil garpu dua karena dia banjir sehingga akan mengambil garpu yang ada di kirinya. Sebenarnya karena Pak butuh garpu ketiga tadi, maka dia akan mengambil garpu itu. Di sini tiap proses itu dilakukan secara acak, kecuali ambil garpu yang telah diatur oleh algoritma. Berikutnya itu disilakan filsuf dijelaskan untuk mengambil garpu yang memiliki indeks kecil dari dirinya sendiri. Algoritma ini memiliki kelemahan karena filsuf dengan indeks paling kecil
rawan terjadi staycation karena dia memiliki tantangan untuk mengambil tempat. Agenda terakhir yaitu Candi Misra. Agendanya yaitu jika bangku yang telah digunakan itu terus yang telah selesai, dia akan masuk dalam kondisi kotor. Dan jika ada prinsip lain yang menggunakan bangku kotor tersebut, maka prinsip yang telah memakai wajib memberikan kargonya kepada prinsip yang memintanya. Oleh karena itu, algoritma ini memiliki kelebihan di mana dapat mencegah staycation karena tiap bangku pasti dapat dipakai oleh prinsip yang lain. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, teman saya. Baik, terima kasih Hilal. Perkenalkan, nama saya Safa, saya dengan NIM akhir 087. Kelompok kami mengambil kesimpulan dari Dining Philosophers Problem merupakan permasalahan sinkronisasi klasik yang menggambarkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya bersama pada sistem komputer. Masalah ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya yang tidak teratur dapat menyebabkan deadlock dan starvation, sehingga diperlukan mekanisme pengaturan yang tepat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, solusi asimetrik dan resource hierarchy mampu mencegah deadlock, namun masih berpotensi menimbulkan starvation. Sementara itu, Candi or Misra solution menjadi pendekatan yang lebih efektif karena dapat mengatasi deadlock sekaligus meningkatkan keadilan akses sumber daya. Oleh karena itu, pemilihan strategi sinkronisasi yang tepat sangat penting untuk menjaga efisiensi, keandalan, dan stabilitas sistem. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, terima kasih Safa atas pemaparannya. Di sini kami juga menampilkan beberapa referensi yang telah kami tambahkan pada PPT kami. Kurang lebihnya seperti yang ada dalam PPT untuk referensi yang telah kami tambahkan. Dan saya juga mewakili kelompok 12 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan dan juga kepada siapapun yang melihat video ini. Semoga apa yang telah kami paparkan bermanfaat dan juga dapat diimplementasikan ke dalam bentuk dunia nyata tentang Dining Philosophers Problem. Mungkin sekian dari pemaparan kelompok 12. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.